Yang sangat identik dengan khas Amerika banget dengan badut-badutan gitu ya. Kalau nonton It, nonton apa lagi ya, Sosok yang serem itu iya sosok serem yang dimunculkan dengan direpresentasi begitu, dengan badut gitu loh. Gue nggak ngerti kalau di kita kan pocong gitu ya atau kunti kuntilanak atau segala macam, di sana itu aku nggak ngerti munculnya secara representasi. penceritaan kebudayaan segala macam itu gue nggak ngerti gimana, tapi Highlight sih, the way penceritaannya itu loh, apa namanya, mmm, dengan multi POV storytelling rapih, itu rapi iya banget tuh, bagus rapih, banget. enak Aku banget. ngeliatnya kayak gaya Tarantino style, beberapa kayak Kayak Sore dibagi juga gitu kan kayak ya, sore juga ya, dari dibagi perspektif siapa dibagi siapa. POV gitu Mhm. dan akhirnya, satu demi satu layarnya kebuka. Hai, Hai, halo, bertemu lagi di Sinemaspektif bersama saya Dewi. saya Husni Effendi. Tontonan boleh, udah selesai, obrolannya baru dimulai. Nah, kali ini, Bahas film kita apa nih? akan ngebahas film Weapons. Weapons. Nah, Anjir, seru nih film Weapons ini. nih, udah pada nonton belum sih gitu? Kita bahas dulu kali ya Heeh. awal-awal cerita atau Coba kronologinya premisnya gimana tuh gitu. filmnya? Premisnya sih intinya, Hmm. pada satu hari, satu malam, tiba-tiba 17 anak Hmm. menghilang dalam satu waktu dari rumahnya masing-masing, dari orang tuanya masing-masing, dan anehnya adalah mereka dari satu sekolahan yang sama, dari satu Satu kelas kelas yang yang sama, sama, dari ibu guru yang sama, bu guru namanya Bu Justin gitu. Dan pada jam wali yang sama kelasnya ya, juga Bu wali kelas Justin. aja, dan pada jam yang sama juga jam 2.17 Hmm. gitu. Ceritanya kayak gitu. Nah, Hmm. cuman seperti apa ternyata yang terjadi dan itulah yang dikupas satu-satu, yang mana dikupas dari berbagai, multi POV ya gitu, dari berbagai Hmm. perspektif, dari mulai satu si perspektifnya Bu Guru Justin yang, Hmm. tak terhindarkan dia yang disalah-salahin gitu ya, kemudian dari perspektifnya, orang tua yang berduka, si Ya, Archer, kemudian Archer. ketiga dari polisi ya, Paul, yang Hmm. keempat dari junkie jalanan gitu namanya James, James. sampai juga salah satu, satu anak yang selamat gitu ya, dari 17 anak tadi yang hilang ada ternyata emang ada satu yang selamat juga, ada perspektif, Alex. satu yang selamat ini Alex dan Ya. juga salah satunya dari, kepala sekolah atau pengelola sekolah Markus. Nah ini, dikupas semua satu persatu, eee, akhirnya memang menyajikan satu apa ya, satu buah misteri yang dikupas satu-satu menarik banget karena ini Ya. tadinya kota adem-adem aja, Hmm. kayak bye-bye aja gitu ya, Hmm. tapi ternyata penuh dengan teka-teki gitu, kayak gitu Ya, sih ya ceritanya bahkan tuh. kan narasi di awal film itu juga apa ya, itu nggak tahu dari penceritaan siapa, pokoknya suara anak kecil yang mengatakan bahwa 2 tahun lalu di kota ini apa ada kejadian yang apa ya membingungkan lah, bahkan ini cenderung ditutup-tutupi oleh polisi gitu karena apa ya kasusnya tidak terungkap secara inilah ya, secara Jelas jelas gitu terbuka. ya tentang ya dari awal mungkin eh, aku juga nggak nonton trailernya, aku juga tidak Harus tidak nonton Kak, baca sempet lihat secara dulu. heeh, gitu. Jadi dari awal ini mau dibawa kemana nih? Ini bocah-bocah ini thriller atau gimana tuh segala macam gitu ya. Aku masih masih berekspektasi yang macam-macam lah gitu ya. Tapi aku tidak tidak menyangka gitu ya bahwa wow gitu ada klinik yang masuk di situ yang apa ya, yang sangat identik dengan khas Amerika banget dengan badut-badutan gitu ya. Kalau nonton It, nonton apa lagi ya, Sosok yang serem itu iya sosok serem yang dimunculkan dengan direpresentasi begitu, dengan badut gitu loh. Gue nggak ngerti kalau di kita kan pocong gitu ya atau kunti kuntilanak atau segala macam, di sana itu aku nggak ngerti munculnya secara representasi, penceritaan kebudayaan segala macam itu gue nggak ngerti gimana. Tapi ya itulah badut itu menjadi beberapa apa ya, penampakan, beberapa tampilan yang menyeramkan di beberapa scene tersebut gitu. Bahkan si sosok yang apa ya, sosok yang menjadi sentral sentralnya si sentral Gladys ini kan juga penyebab gitu, menyerupai badut kan, make up-nya segala tampilannya. macam yang serem lah gitu pokoknya anjir gitu. Ini tuh kayak apa ya, kayak dia kayak dukun gitu ya, Karena kayak the dukun. idea of serem di Amerika begitu kali, mungkin. Mungkin. Jadi Ya, itu ya, mau ini meloncat lah ya, meloncat tentang bahwa, apa yang terjadi dengan apa ya, kehilangan bocah-bocah itu, apa, entah kemana itu ternyata ada tadi, kaitannya sama ada kaitannya apa, sama si Gladys itu. Gladys itu adalah apa ya, kayak, bibinya dari si Alex tadi yang diceritakan, yang kemudian dia udah sekian belas tahun nggak nggak ketemu, muncul. bahkan si Alex juga nggak tahu kalau itu bibinya gitu, sampai dari pernikahan bapak ibunya juga dia nggak datang segala macam. Tapi dia mempunyai kayak apa ya, kayak sihir ya, kayak voodoo gitu ya, kalau mungkin ya, nggak ngerti ya ininya apa gitu ya. Jadi dia bisa
bisa membuat orang tuh nurut sama dia gitu loh. dengan Makanya power judulnya Weapons itu jadi kayak senjata, betul, tapi menggunakan letak yang senjata. masih jadi pertanyaan di aku itu adalah gua nggak tahu dia tujuannya ini tuh buat apa. Apakah untuk dia kan dibilang sakit segala macam, apakah dia hanya ingin mentransfer kesakitannya dia ke orang-orang atau dengan itu jadi sedikit memulihkan rasa sakitnya atau gimana, gue nggak terlalu ini sih Masih belum masalahnya, masih masih heeh. tanda tanya ya Bahkan sampai di akhir situ juga film. Gladys nggak dijadikan POV kan ya? Setahu Enggak. iya. Jadi Gladys tuh enggak, jadi dia dia di luar itu, tapi dia justru yang menjadi apa ya, salah satu penyebab dari kekacauan itu semua, itu sih. Iya iya. Tadi balik lagi kalau aku memang paling meng-highlight sih, the way penceritaannya itu loh, apa namanya, Hmm. dengan multi POV storytelling Rapih, itu rapi iya, banget tuh, bagus rapih, banget. enak Aku banget. ngeliatnya kayak gaya Tarantino style, berapa kayak Kayak Sore dibagi juga gitu kan ya, sore juga ya dari dibagi perspektif siapa-siapa. POV gitu Mhm, dan akhirnya, satu demi satu layarnya kebuka, misterinya, kebuka tapi juga ceritanya tuh ngalir, enak banget, iya, tapi juga bikin kayak memang deg-degan dan ada apa jadi kayak, lagi nih gitu, "Ini kayak abis apa abis lagi ini nih? apa Ini ya gimana gitu. nih Jadi gimana gimana?" kayak aku Gitu. makanya, Heeh, ada momen yang kaget pasti, iya, nganga, sampai teriak kenceng juga, aduh nggak tahu iya, deh, tapi aku nggak sendiri ya, di bioskop heeh, juga pasti orang juga sama banyak yang teriak-teriak. teriak yang sama gitu. Dan tapi yang menariknya juga sebetulnya ini, bukan ini kan film slash horror, slash thriller, slash misteri gitu ya. Iya, Tapi nggak hanya menumpukan jump scare yang nah, apa iya gitu iya ya, iya, enggak sih sebenarnya mhm, justru muncul senjatanya bukan di situ, muncul tegangnya tuh dari nggak tahu ya, justru dari perasaan misterinya itu, dari misteri itu mhm, mungkin perasaan duka kolektifnya juga satu kota ini iya bisa begitu ya, sama iya ada salah satu orang tua yang eager banget mau ngebongkar ini gitu, iya. si Archer ini yang Terus akhirnya juga ini kan kayak di-spill-spill di awal itu kan ketika si gurunya itu Bu siapa, Bu Bu Justin itu ya. ya Bu Justin itu ketika dia menerangkan ke murid-muridnya ketika mereka masih lengkap itu tentang parasit ya kalau nggak salah ya. Aku mikirnya ini apa nih, mumi-mumian gitu atau gimana atau apa kayak ala-ala kayak dulu Kingdom yang ya drakor itu kayak gitu. Aku nyangkanya kayak gitu dibawa ke sana. Jadi orang-orang ini atau anak-anak ini jadi kayak terasuki oleh virus atau in apa gitu. oh, Kayak inang gitu kan. virus. Iya, karena ngomonginnya sih kayak dikasih clue-nya gitu awal-awal, ternyata enggak juga gitu. Ternyata memang ini mistik aja gitu sih. Iya iya iya. Dan film Weapons ini kan disutradarai oleh Cregger ya, si Hmm, Cregger yang memang sebelumnya bikin bikin apa tuh? Barbarian ya. Barbarian dan memang aku juga sebenarnya suka banget Itu karena lebih suka ya film itu kan ya, cerita tentang perempuan yang double booking Airbnb ternyata di rumah itu iya menyimpan menyimpan sesuatu banyak kengerian-kengerian itu. Tapi di bawah yang tanahnya. ini, aku lebih suka lagi Weapons ini lebih, gokil sih, aku Iya lebih sama ini bawah suka tanah juga kan, bawah tanah sama sebuah juga, rumah yang menyimpan menyimpan misteri. sesuatu. Nah, ini Heeh. nanti coba ditonton aja, makanya si Weapons ini buatku sih, film horor, thriller, misteri terbaik sih 2025 dan mungkin bukan hanya genrenya aja, emang emang menarik aja, seru filmnya, Bahkan di Rotten sampai menurut 100% ya Rotten tapi Tomatoes itu naik ya. turun sih Iya, fluktuatif tapi mungkin ya sampai sampai tapi banyak serius nih gitu. ada acclaim banyak Banyak dipuji lah ini. dipuji, diakui gitu Heeh. si, Weapons ini. Dan mungkin sampai penutup ya makanya tadi kamu bilang ada banyak pertanyaan, maksudnya ada pertanyaan belum terjawab gitu ya, makanya Hmm, kita pulang menonton itu pun masih menyisakan tanda tanya, masih betul. ada ambigu, Ya, sebenarnya, ini, kenapa, bagaimana nasibnya gitu. bagaimana Karena segala macam dari ya. semua all this mess yang voodoo, magic gitu yang Hmm, gila itu sebenarnya kenapa bagaimananya masih ada, cuman jadi justru di situ karena kita penonton hmm. dan juga community di kota itu tuh kayak harus memang, ya udah lo harus menghadapi, kehilangan, kayak ketakutan dan beberapa hal yang memang tidak masuk akal, tapi ya udah you just to, face and deal it and accept it gitu, kayak akhirnya, jadi kayak gitu tapi tetap, seru banget sih. Ini salah satu memang recommended deh film, yang suka, Menegangkan, iya, seru. horor, thriller, misteri yang Jadi seru satu. banget, which is bakal make you sit, Ya, apa ya, tegak dan terus, mantau terus dan deg-degan. ya, dan penceritaannya mengalir, enak banget. Seru Kalau banget. ibarat baca tulisan itu kayak ada bab, subbab, subbab gitu, jadi enak Rapi gitu ya, loh. Heeh, rapi rapi. rapi dan tetap menegangkan dari awal sampai akhir. Itu sih, Mungkin itu menarik. aja, dari Sinemaspektif kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya, Dadah. bye.